Baik, mahasiswa sekalian. Untuk semester pertama ini Anda mendapatkan mata kuliah tentang pengantar teknologi pertanian. Nah, tentunya uh, ini adalah mata kuliah yang penting sekali untuk memberikan Anda wawasan terkait dengan perkembangan pertanian secara global dan juga bagaimana teknologi juga berjalan atau berkembang sesuai dengan perkembangan daripada perubahan-perubahan yang terjadi secara global dan bagaimana pengaruhnya terhadap sistem pangan. Dan ini tentunya penting sekali sebagai awal Anda memasuki program studi teknik pertanian dan biosistem. Baik, saya Imadi Suparta Utama, program studi teknik pertanian dan biosistem, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Udayana. Apa yang dimaksud dengan food system? Ya, food system itu adalah satu proses yang meliputi production dari produk-produk pertanian tentunya, kemudian pembelian dan juga proses yang terjadi untuk meningkatkan nilai tambah, ada distribusi, ada pemasaran dari produk-produk yang bernilai tambah tersebut. Kemudian juga sampai ke pengguna akhir terkait dengan preparation-nya, terkait dengan konsumsinya, dan juga bagaimana pengelolaan daripada sampahnya. Nah, sistem pangan itu dapat dibagi berdasarkan geografi, ya, ada global, ada nasional, ada regional, dan local food system. Dan juga berdasarkan metode yang digunakan untuk memproduksi pangan, ada industrial, ada small scale, ada organic food system. Nah, ketika kita memperhatikan ya bagaimana food system tersebut, ada basic-basic elemen yang perlu kita pahami dan tentunya ada elemen-elemen yang juga berpengaruh terhadap bagaimana food system ini bisa berlangsung dengan baik. Ya, nah kita bisa lihat di sini ada dua section yang penting di sini adalah supply pada farming levelnya, kemudian ada demand dari food itu sendiri pada consumers level. Nah, dari production di mana di sana ada lahan ya. Tentunya ketika kita melakukan production di sini banyak hal yang berpengaruh terhadap production ini seperti umpamanya climate change, jadi perubahan iklim. Ya tentunya ini berkaitan dengan environment. Nah, kemudian farming systemnya sendiri, kemudian teknologi, ilmu yang digunakan di sana, termasuk juga social cultural, ya, dari masyarakatnya itu sendiri. Nah, kemudian pada level berikutnya setelah di production itu ada di apa namanya pada level di mana produk ini itu diproses untuk bisa dimanfaatkan dan dikonsumsi oleh konsumen. Nah, selama proses ini ya tentunya memerlukan seperti umpamanya air, energi, kemudian investasi juga di sana. Nah, ini sangat berkaitan dengan ketahanan pangan. Nah, ini nanti food industry ini ya penting sekali untuk nantinya menyediakan pangan itu sendiri yang siap untuk dikonsumsi. Dan ini tentunya berkaitan dengan ketahanan pangan, termasuk juga civil security-nya. Dan ini dipengaruhi oleh politics dan governance. Ya. Nah, setelah produk ini diberikan nilai tambah, ya diproses, nah kemudian ini akan dimanfaatkan oleh konsumennya. Ya tentunya konsumen itu mempunyai preferensi tersendiri berdasarkan pada perkembangan pengetahuan dan pendidikan dan pengetahuannya. Ya ada nilai-nilai yang menjadi preferensi bagi konsumennya. Nah ini juga tergantung pada demografiknya.
Nah, tentunya juga dipengaruhi oleh social culture dari masyarakat consumers itu sendiri. Nah, ketika kita melihat ini, ya di dalam merancang satu katakanlah pembangunan pertanian, tentu food system secara keseluruhan ini harus kita berikan perhatian karena bagaimanapun juga food system itu sangat untuk bisa berlangsungnya uh, atau bekerjanya food system ini dengan baik itu sangat dipengaruhi oleh macam-macam komponen atau elements ya. Ya, kalau kita perhatikan basic elementsnya adalah seperti ini, tapi ada hal-hal yang lain yang berpengaruh. Nah, ini yang penting untuk mendapatkan perhatian ketika kita mendesain bagaimana program pembangunan pertanian berkelanjutan ke depan. Nah, apa saja yang mempengaruhi sistem pangan? Itu di sini ada ya pertambahan penduduk dunia dan distribusinya, perubahan iklim, termasuk juga kerusakan lingkungan, peningkatan kebutuhan pangan itu sendiri akibat daripada pertumbuhan daripada populasi penduduk dunia, ya, ketimpangan produksi pangan antara negara sedang berkembang dengan negara maju, kesenjangan teknologi antara negara sedang berkembang dan negara maju. Jadi masih terjadinya kehilangan yang cukup tinggi, ya, lossesnya, kerusakan lingkungan sering tidak dan bahkan kurang dan bahkan tidak mendukung pertanian berkelanjutan. Nah, tentunya tuntutan konsumen yang semakin tinggi. Nah, ini yang perlu mendapatkan perhatian ketika kita berbicara tentang sistem pangan global. Pertama terkait dengan pertambahan penduduk dunia dan distribusinya. Ya. Nah, ketika kita uh, mendesain uh, atau menganalisis ya bagaimana nantinya pembangunan pertanian secara global. Ya tentunya pertambahan penduduk dunia dan distribusinya ini menjadi perhatian yang penting sekali nantinya, pertimbangan penting. Nah, kita lihat di sini ya, pertumbuhan penduduk dunia dari tahun 2002 ke 2025 itu hampir 2 miliar orang ya. Kemudian tahun 2020 ke depan itu sekitar 9 miliar. Nah, kita bisa membayangkan populasi penduduk ini yang meningkat ini akan membutuhkan bahan pangan yang cukup signifikan. Nah, sejauh mana ketersiapan production kita untuk bisa memenuhi kebutuhan pangan tersebut? Nah, kalau kita lihat populasi penduduk itu tentunya terkonsentrasi banyak di negara-negara yang kurang dan sedang berkembang, yang notabene produksinya justru sering mendapatkan permasalahan dibandingkan dengan negara-negara maju. Nah, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan populasi penduduk itu ada pendapatan per kapita, pendidikan, akses terhadap alat kontrasepsi, dan kesamaan gender juga berpengaruh. Bertambahnya peran perempuan yang berpendidikan di dalam satu keluarga untuk menopang ya perekonomian keluarga itu sendiri juga berpengaruh terhadap pertumbuhan populasi penduduk. Pertambahan penduduk seperti Afrika yang meningkat tajam ini menjadi perhatian, dan juga terjadinya pergerakan manusia dari daerah pendapatan rendah seperti pedesaan ke daerah dengan penghasilan tinggi, perkotaan. Nah, perubahan-perubahan ini ya tentunya memerlukan bahan makanan, tambahan bahan makanan. Nah, ini adik-adik sekalian yang perlu kita pertimbangkan di dalam mendesain bagaimana program pertanian ke depan untuk bisa memenuhi pangan bagi penduduk dunia. Nah, perubahan iklim. Nah, perubahan iklim ini ya adik-adik tahu itu menyebabkan perubahan rataan suhu dan curah hujan. Nah, tidak menentunya musim hujan.
dan juga musim kering di daerah tropis menyebabkan kegagalan atau penurunan produksi pertanian. Ketidaktentuan menentunya musim hujan dan musim kering ini sering mengakibatkan kelebihan dan juga bahkan sangat kekurangan air. Perubahan musim tersebut menyebabkan meningkatnya permasalahan hama dan penyakit tanaman. Kondisi ini juga mengakibatkan adanya fluktuasi harga yang tinggi. Terjadi perubahan jenis tanaman budidaya ya untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim. Ketahanan pangan menjadi eh, perhatian ya untuk ke depan dan tentunya akan tetap menjadi permasalahan global. Nah, bagaimana dengan kebutuhan pangan? Ya, tadi bagaimana sudah dijelaskan adanya peningkatan populasi penduduk itu tentunya menyebabkan kebutuhan bahan pangan. Nah, terjadi ketidakseimbangan antara pertumbuhan populasi dengan peningkatan produksi, terutama di negara kurang dan sedang berkembang, yang banyak menyebabkan kelaparan dan juga malnutrisi. Nah, menjauhkan usaha-usaha untuk meningkatkan adanya produksi pangan di negara-negara tentu dengan justru mendorong cara budidaya secara monokultur dengan skala luas. Nah, perubahan iklim memberikan kontribusi nyata terhadap kekurangan produksi. Nah, ketimbangan produksi pangan antara negara sedang berkembang dan negara maju. Nah, ini pertumbuhan penduduk yang pesat di negara-negara sedang berkembang dibandingkan negara maju menyebabkan ketimpangan produksi pangan. Distribusi global bahan pangan menyebabkan harga pangan signifikan meningkat. Ya, tekanan perubahan iklim memperparah ketimpangan produksi. Ya, sistem pertanian keluarga yang skala kecil sering tidak mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, sedangkan mereka berperan untuk menyediakan bahan pangan. Nah, sistem pertanian skala kecil ini dominan menduduki dunia ini dan mereka sangat berperan untuk bisa memberikan kontribusi bahan pangan untuk penduduk dunia dan tentunya harus diberikan perhatian. Nah, bagaimana kesenjangan teknologi antara negara maju dan negara sedang berkembang? Nah, sistem pertanian di negara sedang berkembang yang notabene adalah small scale ini cenderung ya sistemnya masih tradisional dan kurang atau tidak mendukung pemenuhan kebutuhan pangan sejalan dengan bertambahnya penduduk dan tekanan perubahan iklim. Di samping karena perhatian dari pemerintah tidak begitu serius diberikan terhadap small scale farming system ini. Inovasi teknologi produksi untuk sistem pertanian skala kecil belum mampu memenuhi peningkatan kebutuhan pangan. Di negara maju dengan kemajuan teknologi berusaha untuk mengantisipasi perubahan iklim tentunya ya dengan teknologinya mereka masih mampu untuk berproduksi. Di sisi lain di negara-negara sedang berkembang dengan teknologi yang masih minim itu tentunya pemenuhan terhadap uh, kebutuhan pangan menjadi uh, apa namanya berbeda dan terjadi ketimpangan antara negara maju dan negara sedang berkembang. Nah, berkaitan dengan kehilangan atau losis bahan pangan yang masih tinggi, Anda bisa bayangkan ketika apabila ya kehilangan ini kita bisa kurangi, itu luar biasa sekali akan bisa memberikan manfaat kepada kekurangan pangan yang masih terjadi sekarang ini. Nah, ini usaha-usaha untuk bagaimana mengurangi eh, kehilangan pangan ini sangat penting dan menjadi perhatian dunia.
Nah, kalau kita perhatikan pada grafik ini, kehilangan pangan untuk daerah-daerah atau negara-negara seperti negara Eropa, negara Amerika, ya, dan juga negara-negara Asia yang sudah industrialisasi, itu kehilangan pangannya banyak terjadi pada tingkat konsumen. Sedangkan daerah-daerah atau negara-negara yang sedang berkembang, kehilangan pangan banyak terjadi dari proses produksi sampai ke retail. Ya, jadi itu perbedaannya. Nah, ini tentunya bagaimana kita bisa mengurangi kehilangan-kehilangan, baik itu di level konsumen maupun di level mulai dari produksi ke retailing untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dunia. Nah, ini satu gambaran bagaimana kehilangan pangan yang terjadi masih relatif tinggi, seperti umpamanya di Indonesia. Jadi variasinya cukup tinggi, untuk buah itu sekitar 15-40%, termasuk juga sama untuk yang vegetable. Kenapa variasinya tinggi? Karena eh, kepekaan terhadap kerusakan masing-masing komoditi itu akan berbeda-beda. Jadi kerusakan itu adalah spesifik komoditi. Ada komoditi yang mudah, sangat mudah rusak, dan ada yang kurang mudah untuk rusak. Sehingga keragaman ini menjadi tinggi. Nah, kalau kita perhatikan negara-negara lainnya, terutama Thailand, ya, jadi susut pasca panennya sudah jauh bisa dikurangi, yaitu untuk buah sekitar 14%, untuk sayur-sayuran antara 17 dan 35%. Nah, ini tentunya uh, apa namanya, the production itu jauh lebih efisien dibandingkan negara-negara dengan losses yang cukup tinggi. Nah, kerusakan lingkungan kurang mendukung pertanian berkelanjutan. Ya, jelas karena uh, intensitas produksi yang tinggi cenderung mengeksploitasi lingkungan yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Pembukaan lahan untuk produksi secara monokultur itu menyebabkan keseimbangan atau ekosistem itu menjadi berubah, dan jelas sekali bisa dilihat dari penurunan biodiversitasnya. Nah, kemudian penggunaan agrochemical seperti pupuk dan pestisida yang secara intensif untuk bisa berproduksi secara efisien, ya, juga menyebabkan kerusakan keseimbangan lingkungan dan penurunan biodiversitas. Nah, semua aktivitas di atas ini tentunya tidak mendukung pertanian secara berkelanjutan. Nah, ini sebagai contoh bagaimana budidaya monokultur itu menurunkan biodiversitas. Ya, tentunya ini perlu mendapatkan pertimbangan uh, ke depan, karena dengan menurunnya biodiversitas itu menjadi ancaman terhadap ketahanan pangan baik secara lokal, nasional maupun global. Nah, tuntutan konsumen yang semakin tinggi dalam sistem pangan, ya tentunya dipengaruhi oleh pendidikan pengetahuan daripada konsumen, di mana pendidikan pengetahuan yang semakin tinggi akan pangan bermutu dan aman untuk dikonsumsi. Ini harus direspon dengan bagaimana merubah orientasi produksi kita, penanganan pasca panen, pengolahan dan penyimpanan serta distribusinya untuk memenuhi tuntutan daripada konsumen. Nah, perhatian masyarakat terhadap lingkungan juga eh, berkembang, ya, cukup signifikan, terutama di negara-negara maju yang menuntut kita di negara-negara sedang berkembang untuk berproduksi untuk ramah lingkungan, karena pentingnya pertanian berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan pangan, baik lokal, nasional, dan global. Dan ini tentunya merubah orientasi produksi. Nah, perubahan sistem pangan global
Ya, dituntut adanya sistem produksi yang mampu memenuhi kebutuhan konsumen, ya, sejalan dengan peningkatan populasi penduduk. Nah, ini yang apa namanya menyebabkan perubahan sistem pangan global. Nah, dengan adanya perubahan-perubahan global di mana berpengaruh terhadap sistem pangan global, ini dituntut juga adanya sistem supply pangan global dari daerah surplus ke daerah shortage dengan biaya murah. Ya, dari daerah yang yaitu negara-negara maju yang berproduksi dengan teknologinya, ya ini memberikan hasil yang surplus ini bisa didistribusikan ke daerah-daerah, katakanlah daerah-daerah yang belum berkembang dan sedang berkembang, yang sangat membutuhkan pangan karena pangannya shortage, dan bagaimana didistribusikan dengan biaya murah. Dituntut adanya sistem supply pangan yang berdasarkan pada kaidah-kaidah produksi pertanian berkelanjutan. Dituntut adanya sistem pangan yang mampu mengurangi dampak perubahan iklim. Dituntut untuk mengurangi kehilangan atau losis bahan pangan, dan tentunya dituntut bagaimana berproduksi dengan sistem jaminan mutu dan aman untuk dikonsumsi. Jadi demikian adik-adik sekalian, sebagai awal dari mata kuliah pengantar teknologi pertanian di program studi teknik pertanian dan biosistem.